al-mu'minu la yarghabu fi talabil ilmi hatta yara sitta khisalin min nafsi. Wong langsung awalnya pangapura, tidak semua orang tuh sejak kecil seneng ngaji, tidak semua. Tapi wong sing sudah mampu dheweke menyadari ning 6 perkara, awas dheweke wis nyadari ning 6 perkara, maka wong mau kus asale beli seneng dadine seneng ning bidang ngaji. Jadi kesadaran 6 perkara perlu dimunculkan sebagai motivasi kanggo sing aran tolabul ilmi. Ahaduha utawi salah suwijine 6 perkara iku ayakula ingin tangucap sopo mukmin ngucap innallaha amaroni bi adail faraid wa inni la aqdiru ala adaiha illa bil ilmi. Pertama, maukah sebagai motivasi harus ada kesadaran dari seorang mukmin bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala nyiptakna dheweke itu semata-mata untuk beribadah, dan di antara sekian banyaknya macam ibadah ada yang namanya ibadah fardu, ada yang namanya ibadah fardu, ibadah yang wajib. Kok kesadaranku nih loh. Jadi innallaha amaroni bi adail faraid. Dari sekian banyaknya perintah Gusti Allah adalah Allah memerintahkan dirinya agar menunaikan kewajiban. Wa inni la aqdiru ala adaiha. Wa inni lan sedune ingsun iku la aqdiru ora kuasa sapa ingsun ala adaiha ing atase nekani faraid illa bil ilmi angin kelawan ilmu. Sewise nyadar ada perintah wajib ning diri kula sebagai seorang mukmin, ya, yaitu untuk melakukan berbagai macam kewajiban. Dheweke lu sadar untuk mampu melakukan kewajiban secara benar itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terlaksana kecuali dengan ilmu. Nah, kesadaran gue lu perlu. Artinya cukup pas semangat mawon gitu. Ya, punten. Ngelakoni kewajiban cukup sebatas modal semangat. Harus didukung dengan yang namanya ilmu. Bagaimana seseorang melakukan perintah faraid, bagaimana seseorang melakukan perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dengan benar kalau tidak didukung dengan ilmu pengetahuan untuk melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah, para hadirin kang kula hormati, lepas mangga kula sareng-sareng bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kula sedaya dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, sehingga barokah kesehatan kelawau kula saged sareng-sareng kempal teng Masjid Nurul Hikmah puniki, yakni sebagaimana biasa dalam rangka jamiahan di mana teng selebetek kempalan puniki insyaallah ada sedikit zikir dan sedikit taklim. Semoga mawon zikir dan taklim yang kita lakukan sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat sinar salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keduanya atas junjungan kula sedaya, junjungan alam, yakni sosok manusia yang kita harapkan selalu syafaatnya, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah apa yang kita lakukan yang bersifat taklim atau nabi tolabul ilmi, ya, sesampurnya pikiran mau, insyaallah niki merupakan salah satu bentuk nurut kula yang perintah kanjeng Nabi. Perintah napa?
perintah tentang wajib tolabul ilmi. Tolabul ilmi fardhun. Para bapak, para hadirin hormati, betapa pentingnya kula kelipat dengan mencari ilmu, ya, mencari ilmu, khususnya ilmu yang mendukung untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wajib. Sebab kenapa? Selain orang yang mempunyai ilmu, ya, orang yang mempunyai ilmu niku termasuk orang-orang yang nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rumusnya, ya, salah satu kiate wong kapa pengen mulia di hadapan Allah, yang satu keniscayaan harus punya ilmu. Mulane setelah sering wiraos bahwasane man aradad dunya fa'alihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Pengen berharap kesuksesan bidang dunia, ya harus didukung dengan ilmu. Bidang apa mawon? Ya, harus ada pengetahuan di sana. Waman aradal akhirata, begitupun berharap kesuksesan akhirat, alias pencapaian ridhonya Gusti Allah, maka ya harus didukung dengan yang namanya ilmu. Pengen sukses kedua-duanya, dunia dan akhirat, sebagaimana tertuang dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya tetap syaratnya harus pakai ilmu. Ini udah ya Pak ya. Jadi satu keniscayaan. Jadi maknanya apa? Ya jangan harap yang berlebih namun tanpa ilmu untuk menggapai itu semua. Para bapak, para hadirin hormati, sedangkan yang namanya ilmu itu bisa diartikan satu teori. Awalnya bapak kaji, singaran ilmu itu teori, amalnya adalah praktek. Ilmu itu awalnya teori, ya. Amalnya adalah mempraktekkan ilmu tersebut. Punten, ya. Mulane apa? Ya. Sangat logis ketika seseorang yang terjun dalam satu bidang itu harus menguasai teori di bidang tersebut. Paham betul maksudnya lagi? Seseorang yang pengen terjun di satu bidang profesi, dia harus menguasai teori di bidang tersebut. Awalnya harus pegang dulu. Tidak cukup yang namanya yang maje pengalaman, tapi tanpa ilmu yang benar, itu durung tentu. Sebab ia memang pengalaman itu bisa menyempurnakan ilmu, ya. Pengalaman itu bisa menyempurnakan ilmu, nalika pengalaman mau didukung dengan ilmu yang benar. Mulai apa? Mulanya sangat logis dengan satu istilah begitu. Seorang dokter, ya, seorang dokter harus menguasai teori sebelum dia mengobati pasien. Paham betul maksudnya lagi? Jadi seorang dokter ketika dia buka praktek, ya, nangani satu pasien, dia tuh teorinya tuh harus paham dulu tentang pengobatan. Begitupun seorang pilot, Pak. Seorang pilot yang mau menerbangkan pesawat terbang, dia harus paham dulu tentang bagaimana teorinya untuk menerbangkan sebuah pesawat. Seorang ahli bangunan tidak akan mungkin mampu membangun gedung yang kokoh tanpa didukung dengan yang namanya ilmu atau teori bagaimana sesuatu yang berkaitan dengan yang namanya konstruksi. Jadi harus dikuasai. Nah, sawise jereng bahasanya dheweke menguasai teori, bisa jadi mengko pengalaman dengan panjangnya
perjalanan dalam karir tersebut dheweke punya yang namanya pengalaman. Jadi pengalaman ini nanti akan mendukung terhadap keilmuan yang ia miliki. Paham betul maksudnya lagi? Kula buka kalian bahasa nih Kubri. Termasuk Pak Pangapura. Kapan zaman seniki di Pangapura, kadang-kadang kuwolak-walik langsung. Kadang-kadang kuwolak-walik. Kadang ada wong pinter ya ora katon pintere, tapi kadang punten wong bodoh ilok sok ngaku pinter. Mulane untung anak alamat lamun pada ngerti ya kan? Anak alamat. Jadi istilahnya kamu keten pertanda bahwasanya cuaca itu akan turun hujan, ya akan turun hujan biasanya diawali dengan yang namanya mendung kan ngoten. Diawali dengan yang namanya mendung. Jadi kemungkinan besar kapausaha mendung tebal bisa maning kemungkinan besar kalau ada mendung yang tebal itu akan menurunkan hujan. Jadi kemungkinan besar yang ngoten. Jadi apa begah maukah anak alamate kalau hari ini maukah barabiri terbalik barabiri ya maukah beli jelas status ngoten. Lani pada akhirnya semoga mawon ya ngajine kula kali panjenengan tiap pertemuan niki bener-bener manfaat kang kula sedaya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Laulal alamatu, jadi laulal alamatu ladda'a kullu wahidin ma laysa indah. Laulal alamatu ladda'a kullu wahidin ma laysa lahu indah. Ya, ma laysa indah. Lamun langkah satu alamat, lamun langkah satu korenah, lamun langkah satu pertanda, seseorang bisa saja mengklaim bahwasanya dia itu ahli dalam satu bidang. Bisa saja seseorang mengklaim dia punya sesuatu yang pada dasarnya dia nggak punya itu. Lamun langkah alamat. Justru anane alamat, walakin bil alamati wal amarati yufarraqu bainas shadiq wal kadhib. Anane alamat itu untuk membedakan sebenarnya siapa yang benar, siapa yang salah, ketahuan siapa pembohong, siapa yang shadiq, siapa yang pendusta, siapa yang berbicara tanpa fakta. Jadi kudu hati-hati. Jadi ya semoga sewise kula ngaji ning setiap jam iya pada akhirnya kula orang tertipu dengan apa yang tampak di hadapan mata. Pada akhirnya kula mampu membaca alamat dari sesuatu yang kita lihat. Pada akhirnya alamat itu menunjukkan ke arah mana. Pun itu salah satunya ya Pak, itu fungsinya ilmu. Semoga mawon kula lagi panjenengan iki ya tambah demen ngaji, tambah demen ngaji. Kupak rasa demen ngaji mawon niku ada motivasinya. Ana motivasi agar seseorang sing monene beli demen dadi demen. Jadi ada pola pikir yang perlu dibangun, ada mindset yang perlu ditumbuhkan, sudut pandang pada akhirnya menganggap penting betul yang namanya ilmu. Jadi dimotivasi agar yang tadinya orang yang ngaji pada akhirnya sholat ngaji. Nah motivasi lu perlu, sebuah kesadaran dirinya tuh perlu. Ada beberapa yang harus perlu disadari oleh seseorang agar yang tadinya orang seneng belajar, yang tadinya orang seneng ngaji, pada akhirnya seneng belajar, seneng ngaji. Apa motivasinya? Ya semoga, ya Pak ya semoga. Termasuk sejane kula kali panjenengan dalam rangka belajar nuntut ilmu di antara sejai kuniku.
termasuk motivasi juga untuk membangkitkan semangat. Sesuai kalian dawu, ya, dawu tentang selebete kitab tafsir, ya tafsir Al-Quran, bahwasane al-mu'minu la yarghabu fi thalabil ilmi hatta yara sitta khisalin min nafsi. Wong langsung awalnya pangapura, tidak semua orang tuh sejak kecil seneng ngaji, tidak semua. Tapi wong sing sudah mampu dheweke menyadari ning 6 perkara, awas dheweke wis nyadari ning 6 perkara, maka wong mau kus asale beli seneng dadine seneng ning bidang ngaji. Jadi kesadaran 6 perkara perlu dimunculkan sebagai motivasi kanggo sing aran tolabul ilmi. Ahaduha utawi salah suwijine 6 perkara, iku ayakula ingin tangucap sopo mukmin, ngucap innallaha amaroni bi ada'il faraid wa inni la aqdiru ala ada'iha illa bil ilmi. Pertama, maukah sebagai motivasi harus ada kesadaran dari seorang mukmin bahwasane tujuannya Allah Subhanahu wa taala nyiptakna dheweke itu semata-mata untuk beribadah, dan di antara sekian banyaknya macam ibadah ada yang namanya ibadah fardu, ada yang namanya ibadah fardu, ibadah yang wajib. Kok kesadaranku nih? Jadi innallaha amaroni bi adail faraid. Dari sekian banyaknya perintah Gusti Allah adalah Allah memerintahkan dirinya agar menunaikan kewajiban. Wa inni la aqdiru ala adaiha. Wa inni lan sedune ingsun iku la aqdiru ora kuasa sapa ingsun ala adaiha ing atase nekani faraid illa bil ilmi angin kelawan ilmu. Sewise nyadar ada perintah wajib ning diri kula sebagai seorang mukmin, ya, yaitu untuk melakukan berbagai macam kewajiban. Dheweke lu sadar untuk mampu melakukan kewajiban secara benar itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terlaksana kecuali dengan ilmu. Nah, kesadaran gue lu perlu. Artinya cukup pas semangat mawon gitu. Ya, punten. Ngelakoni kewajiban cukup sebatas modal semangat. Harus didukung dengan yang namanya ilmu. Bagaimana seseorang melakukan perintah faraid, bagaimana seseorang melakukan perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dengan benar kalau tidak didukung dengan ilmu pengetahuan untuk melaksanakannya. Paham bu termasuk lagi? Jadi bisa mana? Dalam rangka kita nurut perintah, melakukan perintah-perintah yang Gusti Allah khususnya yang wajib, itu perlu yang namanya ilmu. Kula belum mungkin mampu dengan benar menjalankan perintah Allah tadi lamun tanpa ilmu. Maka kesadaran itu menjadi motivasi wong giat selalu nuntut ilmu. Itu kesadaran yang perlu dibangun pertama kali. Mulane dawe teng mriki ga al mukminu la yarghabu fi tolabil ilmi. Wong mukmin belum mungkin demen kanggo nuru ilmu kecuali sudah ada 6 macam kesadaran. Kumaukah kesadaran pertama? Semoga anak-anak kula sering ngaji, sering jamiah ning sejerone anak taklim ki sebab kesadaran tadi. Di balik Allah memerintahkan kita untuk menunaikan kewajiban, kitanya tuh sadar untuk mampu menunaikan itu semua, pengen sah, pengen bener, pengen diterima, ya kudu anak ilmune uang kapa pengen sah praktek ibadahnya, kapa pengen keterima praktek ibadahnya, maka dheweke sadar betul butuh ilmu untuk itu
Semua karena rasa harapnya yang tinggi akan sah dan diterimanya ibadah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang masa bodoh, Pangapura dicukup hanya sebatas modal semangat, asal semangat bejera. Kadang-kadang abai dengan ilmu yang mendukung dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Jadi kesadaran pentingnya ilmu untuk menunaikan kewajiban, Kang, sebagai motivasi agar seseorang mencintai yang namanya tolabul ilmi, itu yang pertama. Dia disadari dingin. Termasuk sejane kula kabeh mboten. Sering ngaji, sering belajar, sering takon, saking pengen sae ibadah loh. Intinya mengkoten. Saking pengen sah. Sawise sah secara syariat, secara ilmu yang nampak, ya semoga setelah itu diterima. Walaupun yang namanya ibadah, apa berbicara diterima atau tidak, maka wilayah Gusti Allah. Tapi apa berbicara sah atau tidak secara sudut pandang syariat, itu bisa dibaca. Paham betul maksud gue lagi? Wathaniyatu tawi kang kaping pindho iku ayyakula ingin tangucap sapa mukmin nahani naha nyegah sapa Allah ni ingsun anil ma'asi saking pira-pira maksiat wa inni lan stune ingsun iku la aqdiru ora kuasa sapa ingsun ala istinabiha ing atase ngeduwi maksiat illa bil ilmi angin kelawan ilmu. Padahal perintah Gusti Allah uduk dilakoni, cegah Gusti Allah uduk didoi, aja sampai ngelakoni. Sing aran nurut perintah tinggal cegah ke anak ilmunya kabeh. Kapa seorang mukmin yang benar keimanannya, seorang mukmin yang sejati dalam rangka nurut perintah tinggal cegah, ku pengen bener-bener keterima. Maka rasa harap akan keterimanya nurut perintah lan tinggal cegah diri itu sadar itu semua harus dengan ilmu. Tanpa ilmu yang harus melalui proses belajar, deweku tidak akan mampu melakukan itu semua, baik nurut perintah maupun tinggal cegah. Mulane demi itu semua deweku giat pada akhirnya belajar. Jadi kesadaran penuh di saat Allah ya ada yang namanya perintah, ada yang namanya cegah, bisa maning seseorang tidak akan mampu melakukan keduanya tanpa didukung dengan ilmu. Lamun ngerasa deweknya durung ngerti, maka karena rasa harapnya yang tinggi akan diterima semua amalnya, baik nurut perintah maupun tinggal cegah, dia tuh pengen weruh teori nih mau ilmu nih. Kayak apa sih teori ini wong tinggal cegah? Kayak apa sih teori ini wong nurut perintah? Jadi orang abai. Wa tsalitsatu tawi kang kaping telu iku annahu ta'ala setuhune Gusti Allah taala iku aujaba mwajibaken sapa Allah ala syukri ni'amihi ing atase nyukuri pira-pira nikmate Allah. Ala syukri ni'amihi ing atase nyukuri pira-pira nikmate Allah wala aqdiru lan ora kuat wala aqdiru lan ora kuasa sapa ingsun alaihi ing atase syukur illa bil ilmi aning kelawan ilmu. Sing nomor telu sebagai motivasi bagi kita agar kita senantiasa semangat yang namanya talabul ilmi, itu harus muncul kesadaran bahwasannya ada perintah dari Allah untuk kita agar kita mensyukuri berbagai macam nikmat pemberiannya. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sebagai hambanya yang mukmin agar kita selalu mensyukuri berbagai nikmat pemberian Allah Subhanahu
wa ta'ala. Seorang mukmin dia pengen melakukan rasa syukur itu. Maka agar rasa syukurnya itu benar-benar sebagai wujud rasa syukur, bisa mana? Agar rasa syukur yang ia lakukan itu sebagai benar-benar sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, maka apa yang ia lakukan harus didukung dengan yang namanya ilmu. Sebab tanpa ilmu, Kang Sun punten, tanpa ilmu ya yang mengupas tentang makna syukur, seseorang bisa saja mengklaim bahwasanya apa yang dia lakukan adalah sebagai bentuk rasa syukurnya atas nikmat kepada Allah, tapi hakikatnya secara sudut pandang agama, secara sudut pandang spiritual, bisa jadi hakikatnya boro-boro diartikan sebagai bentuk rasa syukur, tapi malah diartikan sebagai bentuk rasa kufur. Apa di antara paham yang harus dipahami betul? Makna syukur adalah dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menggunakan pemberian itu untuk ketaatan kepadanya, bukan malah digunakan untuk maksiat kepadanya. Iwong sing ora weruh ilmune maka pahapura. Bisa saja seseorang mengklaim rasa syukur jarang duwe anak, rasa syukur jelang oleh rezeki. Apa yang dia lakukan sebagai bentuk rasa syukurnya kadang-kadang berupa maksiat. Arep syukurin nanti ilmu kumpoten. Paham boten maksudnya lagi? Ya. Jadi sing ngaran syukur itu dudu sebatas merasa bahagia atau menuangkan ekspresi kebahagiaan. Jadi definisi syukur itu sendiri bisa maning menggunakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu digunakan untuk menggapai keriduannya, orang malah menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala alias dengan melakukan maksiat. Ku hanya pengklaiman sepihak pun. Aduh, dia cair. Yo, dia syukuran. Kue mana ki masar. Sekrat misalnya. Bahasan aja syukuran. Ya boro-boro syukuran gak kue. Secara sudut pandang ilmu justru itu namanya kufur. Kufur nikmat. Moten. Artinya beli gampang singaran ngomong syukur ke anak ilmu nih. Definisi atau garis besarnya adalah gambaran syukurku melakukan ketaatan paling tidak berupa maksiat. Jadi motivasi yang ketiga, annahu ta'ala aujaba ya alayya syukroni amihi wala aqdiru alaihi illa bil ilmi. Maknanya kesadaran penuh dari seseorang di saat Allah mewajibkan terhadap dirinya untuk senantiasa bersyukur atas berbagai nikmat, seseorang tidak akan mampu melakukan syukur itu kalau tidak menggunakan ilmu yang berkaitan dengan bagaimana seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya ngerti nih definisi syukur tadi. Jadi kesadaran kula kubli mungkin lah menora berilmu nih mampu bersyukur dengan syukur yang sebenarnya, mulanya kula perlu ilmu ngaji. Jadi ada motivasi. Nah, syukuran di lebaran, apa lebaran macam-macam kakek lewat syukuran yaitu 17 Agustusan di Indonesia merdeka. Apa yang dilakukan kadang-kadang berupa maksiat, itu pas sebenarnya. Itu hanya sebagai sebatas pengakuan manusia. Syukuran. Aduh.
Warabi'atu utawi kang kaping papat iku amaroni merintah sapa Allah ni ingsun bi insafil khalqi kelawan welasi ing makhluke Gusti Allah. Wa inni lan sedene ingsun iku la aqdiru ora kuasa ora mampu sapa ingsun an sifahum ing nyenta welas sapa ingsun hum ing khalqi illa bil ilmi angin kelawan ilmu. Apa begana ilmu nih? Ambil apa yang ia lakukan sesuai tujuan apa? Tujuan yang bernilai ibadah tadi. Di saat Allah memerintahkan seorang mukmin agar ia mampu berbuat baik terhadap sesama makhluk, apalagi sesama manusia. Ku derajatnya mongkoten mawon gana ilmu nih. Sebab lamun tanpa ilmu bisa saja seseorang salah persepsi. Apa yang ia lakukan berupa maksiat dianggapnya sebagai bentuk solidaritas. Kadang-kadang mongkoten Bapak Haji, solidaritas ya karo batur. Ora enak karo batur. Berupa maksiat dibantu oleh kita. Nah, kan mongkoten. Berarti apa pada akhirnya? Sepiran niatnya bagus, sehingga ari carane salah, ya orang nyambung. Mulanya perlu ilmu agar perintah-perintah Allah tadi dilakukan secara benar, bukan hanya artinya pengklaiman sepihak oleh kita sudut pandang manusia atau sudut pandang sosial istilahnya. Wal khamisatu tawi kaping 5 iku annallaha sedene Gusti Allah iku amaroni perintah sapa ingsun perintah sapa Allah ni ingsun bisabri kelawan sifat sabar ala balaihi ing atase cobane Gusti Allah wala aqdiru lan ora kuasa sapa ingsun alaihi ing atase sabru illa bil ilmi angin kelawan ilmu. Di saat Allah memerintahkan kita sebagai hambanya untuk senantiasa bersabar atas ujian dari Allah, ki sabare kula ki ambil bener-bener diartikan sabar nerima kodrate pangeran ki ana ilmu ini. Bisa saja seseorang ki ngomong marang ya wis dadi wong sabar. Tapi kadang-kadang apa yang ia lakukan itu bukan bentuk kesabaran. Bahkan sebagai bentuk putus asa misalnya. Agar dia benar-benar sesuai kalian perintah Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang senantiasa sabar di balik musibah, ya harus didukung dengan ilmu. Seorang mukmin sing pengen sabarnya bener pada akhirnya oleh apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin, maka rasa harapnya yang tinggi agar senantiasa bersama Allah ketika dheweke mampu menjadi orang yang bersabar, dheweke luruh ilmune priwe carane dadi wong sing sabar. Alamat-alamat wong sabar apa diterangna kan ngono. Wasadisatu te kaping 6 iku anallaha astune Gusti Allah iku amaroni perintah sapa Allah ni ingsun bil adawati kelawan musuhi ma'asyaitoni serta ning setan wala aqdiru lan ora kuasa sapa ingsun alaiha ing atase adawah illa bil ilmi angin kelawan ilmu. Jadi ayat Gusti Allah bahwasane inna syaitona lakum aduwum mubin. Syaiton musuh yang nyata bagimu. Jangan jadikan teman yang namanya setan. Iku perintah Gusti Allah. Jelas tak perintah iku. Jadi kula sebagai wong Islam, kula sebagai wong iman, niki harus bener-bener menganggap setan iku sebagai musuh bebuyutan.
Kulamun tanpa ilmu ku Kang Sun, seseorang tidak akan nyadar bahwasannya seseorang waktu itu wong sing lagi baturi setan. Jadi kesadaran penuh dheweke tidak mungkin mampu melakukan adawah lisyayatin. Ya, dheweke tidak akan mampu menolak yang namanya godaan setan kecuali hanya dengan ilmu. Tanpa ilmu, yang godaan setan ku samar. Godaan setan ku kadang-kadang ku ya sangat halus, nampak indah, lamun ora weruh alamate, lamun ora weruh korenae, lamun ora weruh tanda-tandane, ya wong ku tertipu. Maka saking harapnya yang besar dari seorang mukmin agar dia tidak tertipu oleh setan, pada akhirnya setan tetap sebagai musuhnya, dheweke ada kesemangatan luru ilmu kanggo maukah agar mampu melawan tipu daya neng setan. Nenem nanti. Jadi kesadaran gue perlu yang pada akhirnya ketika 6 kesadaran itu sudah muncul, berarti wong itu sudah harap betul orientasinya ridhone Gusti Allah, orientasinya kehidupan akhirat. Maka untuk mencapai itu semua dheweke itu diawali dengan giat seneng demen tolabul ilmi. Amin ya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dhawrin amin. Wassalatul jama'ati utawi salat jamaah lirijali kedua piro-piro wong lanang fil faraidi ing dalam piro-piro salat fardu wairol jum'ati kang saliyane Jumat iku sunnatun muakkadatun, iku sunnatun hukume sunnah muakkadatun kang den kukuhaken ing dal musannifi ing dalam mumbiye musannif warrafi ilan imam rafi. Jadi pada pertemuan yang dulu kita sedikit membahas topik tentang jamaah, betapa pentingnya kula mengutamakan sop terdepan. Bagaimana kula niki kira-kira lamun bisa madadia wong sing ning barisan arep nalika salat berjamaah. Nah, dalu puniki motivasi agar kula kali panjenengan senantiasa jamaah. Ya artinya kapa wis wayahe rehat kah? Contoh lah pangapura, mungkin bagi yang jaring bahasa ini kan profesi orang kan beda-beda ya Pak ya. Kadang waris siang mah tidak selalu standby di rumah, atau tidak selalu misalnya ke ruang untuk jamaah itu selalu ada, misalnya paling tidak ketika jaring bahasanya kayak pula-pulaan mah ya maghriban ya isyaan kan lumayan daripada tidak sama sekali. Maksudnya maghriban isyaan ku lumayan daripada tidak sama sekali. Nah, dibalik perintah itu perintah apa? Apakah wajib, apakah sunnah? Singaran jamaah kunikane diterangkan. Jadi wasolatul jamaati lirijali fil faraidi ghairul jum'ati sunnatun muakkadatun. Salat secara berjamaah khususnya wong lanang ya, salat berjamaah ning salat fardu iku hukume sunnah muakkad. Jadi kapan sunnah muakkad gua pelet-pelet bukan sunnah biasa ya. Perintah sunnah ini ada unsur penekanan dalam artian wis levelnya mendekati wajib ku sunnah muakkad. Mulane bahasanya sunnah yang lebih dikukuhkan lagi kesunahannya. Jadi bukan sunnah biasa maknanya. Wal asohu utawi munggue kaul kang luwi asoh ing dan Nawawi ing dalam munggu pendapat Imam Nawawi
iku annahastune sholatul jamaah iku fardu kifayatin fardu kifayah. Sejen karo menurut pendapatnya Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi mengatakan bahwasannya bukan sebatas sunnah muakkad pentingnya jamaah. Jadi sosok Imam Nawawi mengatakan hukumnya sholat berjamaah bagi para lelaki itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apa? Aja sampai misalnya ke satu waktu serancawas hilang ke jamaah sama sekali, aja sampai seblok rancawas ini misalnya tidak ada jamaah sama sekali, berarti lamun dalam satu waktu sembahyang duhur misalnya langkah si jamaah can misalnya, maka pada baik kampungnya kulan ini wis jangan bahasanya wis didominasi kenang pengaruh yang setan. Naudzubillahi min dzalik. Mulanya agar kita terhindar dari yang namanya penguasaan yang setan, penguasaan yang iblis nih wilayah kita, ya salah satu caranya adalah kita mempertahankan yang namanya sholat secara berjamaah. Mulanya pantas ketika sosok Imam Nawawi mengatakan hukumnya sholat berjamaah dalam sholat fardu itu hukumnya fardu kifayah. Ya karena ngelirik nih dawu-dawu Kanjeng Nabi mau kan silakan. Paham niku hukumnya yang ya hukum sedia praktek ya. Wa yudroku wa yudriku lan bisa nemu sopo al makmum al jamaata ing makna jamaah ma'al imami bareng sertana imam fi ghairil jum'ati ing dalam liyane Jumat malam yusallim ing dalam sedurunge malam yusallim ing dalam sumangsane durung salam sopo imam at-taslimatal ula ing salam ingkang awal wa illam yaqud lan senajan ora lungguh sopo makmum ma'ahu bareng sertane imam. Jadi wa yudrikul makmumu al jama'ata ma'al imami fi ghairil jum'ati ma lam yusallim at-taslimatal ula wa illam yaqud ma'ahu. Sekiye seseorang mampu menggapai sholat secara berjamaah iku nalika dheweke bisa ngamproki imam, berarti maknanya kapan ngamproki imam Bu? Dheweke wis takbir sedurunge imam ngucapaken salam sing pertama. Ngucapaken salam sing pertama. Jadi kasusnya priye misalnya ke prakteknya Kang Sunanto misalnya ke mancing masjid tekan kono jamaah lagi tahiyat akhir priye ki carane ki artinya sholat Kang Sunanto dibilang kegawa jamaah atau nabi boten iki selama Kang Sunanto wis takbir terus imam durung mengucapkan salam sing pertama, maka saat itu juga Kang Sunanto wis kegawa sholat secara berjamaah walaupun durung sempat dodok acan. Paham boten maksudnya lagi? Jadi fadilah jamaah iki wis dapet. Jadi seorang makmum yang baru datang baru mengucapkan Allahu Akbar, ya sudah barang tentu dengan niat jadi makmum. Tas kue imam atau jamaah yang ada di depan wis assalamualaikum warahmatullah, itu salam yang pertama. Karena wis keburu takbiratul ihram, maka orang yang baru datang tadi sudah masuk kategori sholat
jamaah. Paham betul? Jadi mulainya segera kalau pengen oleh fadilah berjamaah. Senajan imam mus lagi tahiyat akhir kan, jagian Allahu Akbar. Senajan sampean durung sempat mendek-mendek acan ki, durung sempat lunggu-lunggu acan ki niburi imam, ya. Iku sampean senajan masih posisi ngadeg kan, wis diarani sholat berjamaah. Sudah ada fadilah jamaah di sana. Walaupun pisan maning fadilah jamaah ya tentu beda karo wong sing jamaah sing awit takbiratul ihram. Paham yang ini ya? Jadi wa illam yaqud ma'ahu, nalika ning sejene Jumat makoten kok. Jadi fi ghairil Jum'ati nalika ning sejene salat Jumat. Kapan ning salat Jumat beda maning. Oh, kapan ning salat Jumat beda maning. Ya kiye ki gambarane ki, maukah? Gusti Allah merintahna salat Jumat itu secara berjamaah. Ya ilmunya kudu weruh bagaimana agar kita mampu melakukan sholat Jumat secara berjamaah. Ya kudu weruh ilmunya. Apa pengertian ilmunya? Apa sholat Jumat itu bisa seseorang dibilang berjamaah aja kurang dheweke manut ning imam minimal 1 rakaat. Lamun sholat Jumat ya kayak nih sholat biasa, imam wis tahiyat akhir nembe teka, aku ora kepancing langsung. Ya, ora kepancing sholat Jumat. Itu termasuk ilmu, Pak. Ya. Sampailah menora weruh ilmune. Misalnya kan ning perjalanan nunggu mobil, gati-gati masjid beli nemu-nemu ning dalan di Bapak Haji. Misalnya kan waduh deleng jam maning wis arep jam 12. Waduh maning ini ning Pantura ki ora nemu-nemu masjid misalnya kan. Dong ya ana masjid jogian banyu wudu apa we maju wis tahiyat. Ku prakteknya priwe sampean. Kula menora weruh ilmune kan keder. Nah carane lamun wis karena entah karena faktor apa tadi ya, misalnya kesampean mancing nembe sempet ndas banyu wudu misalnya kan, sholat Jumat yang dilakukan secara jamaah wis tahiyat akhir ya sampean jagian takbir terus kapa jamaah wis salam sampean mengganti itu semua dengan sholat duhur kapa kurang dari 1 rakaat. Lamun tekane Kang Sunanto masih dapeti masih nyampaki 1 rakaat, wis ora usah ganti dengan duhur. Berarti wis termasuk hasil jamaah sholat Jumat iki hasil. Maka seumpama imamnya salam, ya Kang Sunanto mungkari nambahi 1 rakaat. Kumoten maknanya. Paham ya? Artinya kan Pak, ilmu makoten ke kadang ki dalam kondisi tertentu ki butuh pengertian yang bidang niku. Di satu sisi seorang mukmin yang baik dia nggak mau meninggalkan kewajiban, pengen melakukan kewajiban walaupun dalam perjalanan, misalnya kalau lagi nyupir, kelingan aku sholat Jumat menjelang waktu duhur, tengok kiri kanan orang nemu masjid dong nemu masjid wis ning istilahnya sholat wis dilakukan terus banyu wudu apa misalnya kan imam wis tahiyat akhir ya orang puduk jarang bahasa ninggalakan jagian takbir ya selama imam durung salam ya jagian takbir niatnya biasa Jumat tapi lamun imamnya salam untuk menyempurnakan sholatnya berganti menjadi sholat duhur. Arane jadi man sholla bila nawa wa nawa bila sholat.
niate mah Jumat tapi sembayange duhur. Sembayang duhur tapi orang niat duhur. Jadi kaman sholat bila nawa, wa nawa bila sholat. Niate makana Jumat tapi faktanya orang lakoni sholat Jumat, prakteknya patang rakaat kudune. Sebab wis kurang dari kadar minimal. Paham betul maksudnya lagi? Ya prakteknya. Ibu ilmu, kadang-kadang beli ngerti mak, segala jika ketinggalan. Imamnya jawis tayat akhir, berarti statusnya meninggalkan kewajiban dosa. Gara-gara berilmu nih. Jadi amal jama'atu anapun utawi jamaah fil jum'ati ing dalam sholat Jumat iku fa fardu ainin fardu ain. Dudu bae sebatas fardu kifayah apa maning sunnah muakkad ya, apa maning sunnah muakkadah. Status jamaah dalam sholat Jumat iku hukumnya fardu ain bagi laki-laki. Wala tahsul lan ora hasil ovo jamaah diakolla kelawan hitungan kang luwis titik min rokaatin saking satu rokaat. Wajibulan wajib alal makmumi ingatase makmum ovo sing wajib ayyan wiya ingin taniat sopa makmum al iktimama ing dadi makmum awil iktidaa atau niat manut bil imami kelawan imam. Nalika seseorang pengen solate masuk kategori berjamaah iku wajib niat dadi makmum atau niat manut ning seorang imam. Ya aku kudu Pak. Bisa maning lamun pengen dibilang solatnya berjamaah dan mendapatkan fadilah berjamaah. Dan kalau memang hukum berjamaah itu dikatakan sebagai fardu kifayah, maka dia saat itu menggugurkan kewajiban fardu kifayah. Jadi syarat pertama yaitu harus niat menjadi makmum, harus manut terhadap imam, harus ada niat. Walaupun bentuk niate ora kudu takyin, wala yajibulan ora wajib apa takyinuhu, nyatakaken niat bal yakfi balik nyukufi opo al iktidau niat manut bil hadiri kelawan wong kang hadir imam sing ana ning kono. Maksudnya wa illam yakrib senajan ora weruh sapa makmum hu ing imam ya. Wa illam yakrib senajan ora kenal sapa makmum hu ing imam. Jadi beli kuduk sing aran nak yen niat ingsun sembayang jamaah manut dadi makmum ning manggajol misalnya kan. Ora kudu. Kari krenteng niat ingsun dadi makmum sah. Jadi ora kudu-kudu disebut ning Kang Rosta misalnya ora kudu. Niat ingsun dadi makmum, pokoknya wong sing dadi imam saat itu cukup. Mulanya ke dalam talafud biniyah ya, usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Cukup niat dari makmum mawon, enggak orang kutuk makmum pada siapa istilahnya. Orang kudu takyin menyatakan siapa yang jadi imam, itu tidak harus. Bal yakfi al iktida'u bil hadir wa illam ya'rifhu senajan beli kenal-kenal acan. Fa in ayyanahu mangka lamun nakyin sapa makmum hu ing imam wa akhta'a lan luput tegese salah sapa makmum
batolat mangka batal opo sholatuhu sholate makmum. Batolat mangka batal opo sholatuhu sholate makmum. Maukah? Ora kuduk ditakyin, dinyatakan pada siapa dia menjadi makmum. Bahkan efeknya lamun ditakyin ternyata salah. Atau ini mah dedeg pengadeg mah Kang Ros segini pendek-pendeknya mah misalnya. Jadi niat ingsun jadi makmumnya Kang Ros misalnya. Atau lambine pada. Barang anu ditakyin mengkoten dudu ternyata Kang Karita misalnya Kang. Ya. Maka lah ditakyin semacam itu kok ngefek bisa membatalkan sholat. Ilmu itu kamu ngoten. Jadi seorang perlu watirnya salah mau lu. Mulai ke cukup makmuman lillahi ta'ala. Illa inin domat angin nyentak kumpul ilaihi maring takyin ovo isyaratun isyarah ovo isyaratun isyarah kakolihi kaya pengucape makmum nawaitul iktida'a bizaidin hada nawaitul iktida'a bizaidin hada fabana amron fatasihu mangka sah opo sholat. Nawaitu niatu sopo ingsun al iktida'a ing manut bi Zaidin kelawan aran Zaid. Hadza ikilah Zaid. Fabana mangka pertela amron halai Umar. Fabana mangka pertela sopo Zaid hamron halai Umar fatasihu mangka sah opo sholat. Kecuali nalika mentakyin nama seseorang yang kita jadikan imam saat itu dibarengi dengan isyarat. Kapa peki maka wajib kupas tuntas diseleka untuk kemungkinan terjadi dibahas. Singaran peki kumogoten. Kecuali dupai isyarat. Contoh niat ingsun dia pengen dadi makmum ning Zaid bari nodokna ku Zaid ku ya, misalnya Zaid singana ning Arab ternyata itu Zaid misalnya Umar ya apa bari ana isyaratnya mah bari nodok na wong kuwe ku istilahnya senajan salah aran gak iku orang mempengaruhi batalnya sholat warnanya ada isyarat. Mulanya bizaidin hada fabana amron. Jadi anak hadane bedane ki karo wong kia ki singaran Zaid. Walaupun pada akhirnya weruh yang aku dudu Zaid arane tapi Umar tapi anak nodokna ku sing ngarep istilahnya. Orang masalah. Tapi kan kesannya ribet. Jadi mengandung maukah kekhawatiran. Jadi wis cukup mulanya gak langsung baik makmuman lillahi ta'ala untuk menjaga kemungkinan agar tidak terjadi kesalahan. Lebih berdampak kepada takyin. Jadi mau ningarep wajibu alal makmumi ayyan wiyal iktimama wajib bagi seorang makmum untuk niat jadi makmum wajib. Dunal imami ora wajib yen imam fala yajibu mangka ora wajib fi sihatil iktidai ing dalam sae mau visi hatil iktidai ing dalam sae manut bihi kelawan imam
fi ghairil jum'ati ing dalam liyane salat Jumat opo niyatul imamati niat ngimami bal hiya balik utawi niyatul imamah iku mustahabbatun den sunahaken fi haqqihi ing dalam haqqi imam fi haqqihi ing dalam haqqi imam fa illam yanwi mangkalamun ora niat sapa imam fa illam yanwi mangkalamun ora niat dadi imam sapa imam ora niat fa sholatuhu mangka utawi salate imam iku furoda salat dhewe kan bedane status imam karo makmum. Kapan makmum wajib niat dadi makmum, tapi untuk sosok imam iku beli wajib niat dadi imam ya sah sembahyang itu walaupun orang niat dadi imam mung dadine sholat dhewe kan lamun orang niat dadi imam paham betul. Jadi sholat masa mung status sholat bagi dia itu furoda, status sholat bagi imam sing ning ngarep sing ora niat dadi imam ki pada baik karo sembayang dhewe kan tidak menggapai fadilah berjamaah walaupun ning gurine ana sing liburi misalnya ka makmume pirang kowe kuning saliyane sholat Jumat kapan sholat Jumat niat dadi imami wajib. Perlu nih ilmu ki langsung. Mulane blai kapan dadi wong imam Jumat orang ngerti ilmu nih. Blai lamun nalika takbir dheweke tidak menghadirkan yang namanya niat jadi imam. Oten. Jadi fala yajibu fi sihhatil iktida'i bihi fi ghairil jum'ati niyatul imamati bal hiya mustahabbatun fi haqqihi fa illam yanwi fa sholatuhu furodat. Mulane sebagai bentuk maukah pengertian sebagai bentuk apa ya jangan egois apa wong pengen makmum ning wong sholat dhewe kan gak langsung misalnya kan sampean manjing masjid ana wong sholat dhewe kan Kang Sunanto sing nembe teka ki pengen sholat berjamaah aja egois langsung takbir dhewe kan tanpa memberi isyarah duwil contohnya duwil sebagai kode bahwasane ana wong sing niat dadi makmum mengko wong sing diduwil sing wis sembayang ki lamun ngerti akah berarti dheweke saat itu niat dadi imam yang tadinya sholat sendiri karena ada isyarah diduwil terus dheweke niat dadi imam saat itu juga dheweke sholatnya masuk kategori sholat berjamaah mengyawas pada duwil ga wong sing ngerti maning sing diduwil berang anu sing diduwil wong nembe belajaran sembayang imame artinya ke dheweke durung ngerti yen ana ilmu duwil nepak batuk apa nepak anu kayak batuk apa bau ya entah ditepak baunya nyelingu jadi pada nepak bau kayak deleng-deleng apa gelene wong anyaran majak langsung ya apa gelene wong anyaran durung ngerti mah aja dipuk-puk baune mantak nyelingu mau ngomong apa orang lagi sembahyang duwil-duwil ya aja mengonon jadi kesimpulannya mau dalam praktek sholat berjamaah pertama hukum dari sholat secara berjamaah dalam sholat fardu itu yang asoh kaul yang asoh yang sahih sesuai kalian dawe Imam Nawawi bahwasanya hukumnya fardu kifayah wajib bagi seorang makmum ikut niat manut niat dari makmum dari seorang imam
walaupun niatnya iki orang kudu nganggo takyin, tidak perlu dinyatakan siapa namanya yang jadi imam. Lamun sampai dinyatakan siapa yang menjadi imam, itu cukup berisiko watire salah tebakane, salah uang, maka bisa mempengaruhi batale sholat, kecuali dipai kode isyarat seperti lafaz hada ya. Terus bagi seorang imam misalnya nih beli kutuk niatul imamah, mau resikone kapa orang niatul imamah dheweke salate furoda, salate orang masuk kategori salat berjamaah, kue kuning saliannya salat Jumat. Kapan nih salat Jumat hukumnya wajib niatul imamah kudu kan apa salat Jumat sholli fardul jumu'ati rakaataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala, wajib sajen kapan sajen Jumat orang wajib, walaupun bisa mana bisa ngilangkan fadilah sholat berjamaah. Paham ya kalian ya? Semoga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.